Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa adzaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu ila ta'amihi. Ayat 24. Fal yanzur, kata asal nadoro itu memperhatikan artinya. Fal yanzur, maka perhatikanlah, itu juga boleh juga. Maka hendaklah memperhatikan, itu juga boleh. Fal yanzur, maka hendaklah memperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Al-insanu, manusia. Nadorot tibarin, artinya dengan perhatian untuk mengambil pelajaran. Artinya hendaklah manusia itu mau memperhatikan untuk mengambil pelajaran, atau hendaklah manusia itu mau memperhatikan untuk menjadikan pelajaran. Apa yang harus diperhatikan? Ila ta'amihi, terhadap atau kepada makanannya. Ini perintah. Ya, kalau aku manusia, Allah perintah, hendaklah manusia itu mau memperhatikan dalam arti menjadikan pelajaran ila ta'amihi, kepada makanannya. Pada makanannya. Ai kaifa qadaro wa dabaro lahu. Maksudnya bagaimana Allah menetapkan dan mengatur kepadanya. Perhatikan makanannya, bagaimana Allah mengatur, Allah menetapkan. Jadi ini pakanannya sego, kono pakanannya gandum, kono pakanannya jagung, kono pakanannya timbul, iya kan? Macam-macam. Kono pakanannya kurma. Allah yang menetapkan kadarnya. Dan Allah juga yang mengatur. Maksudnya makanan itu macam-macam ada. Inna sobabnal ma'a soba. Inna itu setuhune ingsun itu ya sesungguhnya aku Allah. Inna sesungguhnya aku sobabna telah mencurahkan, mencurahkan alma air minas sahab, dari awan, dari mendung. Sesungguhnya aku telah mencurahkan air dari awan, dari mendung. Soban, gitu ya. Soban itu ya dengan benar-benar mencurahkan air. Jadi sok menung air. Orang kagaknya banjir. Gitu. Jadi Allah menurunkan air, ngesok air itu dari awan. Air itu dari awan Pak sebetulnya.
bukan dari langit. Nah, sampean golek langit ora bakal ketemu. Ya kan? 7 lapis langit itu sampean cari nggak ketemu. Tapi awan ada. Nah, sebelumnya hujan itu bukan dari langit artinya. Dari awan. Makanya hujan yang berkah itu hujan yang turun dari langit. Hujan yang turun dari langit itu namanya berkah, rahmat. Itu disebut hujan berkah, hujan rahmat. Kalau yang dari awan bisa bencana. Oh, my dokter. Ini dari awan diterangkan, hujan itu dari awan. Dari awan. Soban. Suma sakoknal ardo sakong. Nah. Suma kemudian sakokna. Kami pecah. Kami jebol. Sakokna itu pecah. Kami belah boleh juga. Suma sakokna al ardo bumi. Kemudian buminya aku jebol. Bin nabati dengan tumbuh-tumbuhan. Sako dengan sebaik-baiknya. Ini kan? Coba perhatikan, manusia memperhatikan apa yang dimakan, tentang makanannya. Semua makanan yang dimakan manusia Allah yang menetapkan, yang atur ukurannya. Semua diatur. Rezeki juga Allah yang bagi. Dan Allah juga yang mengatur kadarnya. Makanya nggak ada perintah nyari rezeki itu. Yang ada perintah makan, perintah minum, perintah seneng-seneng. Dan sarananya disiapkan oleh Allah. Iya nggak? Itu cara mengambil. Ya. Jadi kita suruh perhatikan, nggak suruh baca macam-macam. Sebetulnya untuk cari ilmu itu mudah. Waktu makan gitu, itu aja udah ilmu. Makanya sering kita berdoa, ya semoga dengan kuah ilahiyah, ilmu ladunia, ya ilmu-ilmu yang kita kaji, kita pelajari, dan seluruh aktivitas dalam hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu jadi ilmu sebetulnya. Makanya ilmu yang paling berharga itu ilmu yang dipelajari dari dirinya sendiri. Itu kebenaran. Makanya pengalaman itu ilmu yang paling berharga. Suruh belajar dari makanan yang kita makan. Bagaimana Allah mengatur waduk jadi makanan itu? Ternyata dengan cara Allah menurunkan air hujan dari awan, bukan dari langit. Nah, setelah air hujan dari awan turun ke bumi, buminya belah. Dan anehnya itu yang jebol itu sesuatu yang sangat lemah. Rumput jebol sama rumput, bisa jebol bumi rumput. Ya kan? Jagung, padi, wineh, jebol rumput, jebol ke bumi. Dengan sebab air turun. Ini kan kasunyatan. Namanya ilmu kasunyatan, ilmu titen. Titen ono angger baru hujan. Itu wong Jawa ilmu titen, Pak. Pasti. Jadi salah yang menganggap Jawa itu klenik, itu salah. Orang Jawa itu enggak klenik karena ilmunya ilmu titen. Ilmunya ilmu kasunyatan, kenyataan. Ilmu titen itu ilmu yang didapatkan dengan memperhatikan berbagai kejadian, dan ternyata sekian tahun kemudian, ya kan, Wali Songo mengajarkan Al-Quran. Di Al-Quran diterangkan bahwa manusia diperintah untuk memperhatikan titenono pangananmu itu. Apa yang kamu makan itu perhatikan untuk diambil pelajaran supaya kamu dapat ilmu dari makanan itu. Lihat bagaimana Allah itu menentukan kadarnya. Ya kan? Kamu makanan pokoknya sagu.
Kamu makan pokoknya jagung. Saya aslinya makanan pokok saya jagung. Ya, Madura kan? Madura itu jagung makan pokoknya. Bukan jagung. Bukan beras. Ya, ada yang gaplek. Ada. Di kampung saya itu Pak, kampung mbah saya. Kan kalau panen padi, beras. Itu berasnya justru dibawa ke pasar, ditukar jagung. Dan alasan-alasannya orang tua kita dulu, nek mangan sego beras, nggo nyambut gawe macul ora patek, nek sing mantep itu pakai sego jagung. Allah atur memang begitu. Lu kalau kabeh makan pokoknya beras kabeh lah, sing arep mangan jagung tau kok. Tidak semua orang melihara burung dara. Dan tidak semua ayam doyan jagung gitu loh. Makanya ini makan pohon jagung. Allah yang ngatur semua. Itu rezekinya. Hebat itu. Nah, itu kan pelajaran. Nah, ternyata tumbuhnya cuma cukup apa? Air dijatuhkan dari mendung plek ke bumi. Bumi ini dijebol oleh rumput, oleh tanaman yang lunak itu mampu jebol bumi. Itu tidak nono, gitu loh. Coba nanti habis musim kemarau. Ini kan tanahnya kering, keras banget itu. Begitu turun hujan, bisa itu dijebol karo rumput-rumput ini. Ini terangkan di sini. Itu ilmu titen, kena jadi teknik, dan itu kenyataan. Nah, kenyataan adalah kebenaran yang hakiki. Itu kenyataan. Itu bukan abstrak. Makanya diperintah begitu. Fal yang duril insanu ila ta'amihi. Inna sobabnal ma'a soba summa sakoknal ardo sako, gitu ya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan niteni ya, apa yang harus diperhatikan tentang apa yang dia makan. Coba perhatikan makanannya itu. Bagaimana aku ngatur makanan, aku menentukan makanan, ya. Kemudian ana sobabnal ma'a soba. Aku telah mencurahkan air dari awan. Benar-benar aku curahkan. Banyak benar-benar dengan tercurah. Suma sakoknal ardo sako, kemudian aku belah. Bumi itu benar-benar belah. Jebol tembus. Dengan tumbuh-tumbuhan. Nah itu kenyataan. Bisa diriteni. Itu benar ya. Fa'ambatna fiha habba. Lalu fa'ambatna, lalu aku tumbuhkan fiha di bumi itu habban, biji-bijian. Jagung, tumbuhkan biji-bijian. Jagung satu biji itu butir itu bisa jadi ratusan. Hanya dengan air diturunkan ke bumi. Jagung ditaruh bisa nembus, terus menumbuhkan biji-bijian lagi yang lebih banyak. Ternyata padi, aku beli padi dok, dari padi banyak berton-ton. Makanya wa inaba wa qotba, dan juga anggur ya, wa qotba, sayur-sayuran, ada anggur, ada sayur-sayuran, ditumbuhkan semua dengan cara itu makanan. Luar biasa Allah itu. Ya. Wa zaituna wa nakhla, tumbuhkan lagi zaitun, kurma, nakhla itu. Ya. Wa hadai qobulba, dan kebun-kebun yang lebat, kebun-kebunan yang lebat. Itu juga bisa dijadikan makanan bagi binatang ternak. Kebun-kebun, ada rumput, ada senggunggu. Senggunggu itu makanan yang paling disukai sapi. Coba sapi-sapi Bantul itu suaranya lebih keras daripada yang tidak Bantul. Makanya orang wong ngadan suaranya menggelegar, mesti dicecano no. Wong dia yo. Satu-satunya. Pakaian senggunggu.
Ilmu titen. Loh, kalau nggak percaya nanti subuh dengerin. Anggur suruh drone, mbak. Dan obat untuk gurah. Tahu gurah ya, yang keluar itu dari daun senggunggu. Itu kebanyakan sing nggawa yang Mbah Bantul. Nek wong tukang gurah sak mesti wong Bantul. Nah, lo. itu. Ilmu titen. Iya kan? Ya Mbah ya? Nggih. Loh, nggih. Orang nggih piye? Wis diteni. Kasunyatan ora enggak bisa dibantah. Tunggu tuh Pak. Luar biasa Pak. Ini apa ya? Nah, udah terus apa lagi? Bahadai kok gulba. Wapaki atau waba. Buah-buahan. Ya kan? Apel, buah naga, buah pepaya, buah mangga. Diatur semua. Kadarnya dari ini manisnya pisang, buah pisang itu, manisnya buah pisang Ambon itu berbeda dengan manisnya pisang Lampung. Siapa yang mengukur kadar manisnya? Siapa yang menentukan? Allah itu beda. Gedang ludruk, ada bijinya, pisang batu. Iya. Tapi mau manisnya pol, Allah tahu ben ora rebutan. Angger mau manisnya pol kudu timbang rebutan dikai batu. Manisnya enggak buat rebutan. Tapi biasanya dipakai rujak, masih muda. Rujak ini pakai pisang batu yang enak itu. Dan entutnya, tahu entutnya Pak? Entutnya enggak tahu, tapi doyan makannya. Entut itu Jantung. apa Pak? Jantung. Jantungnya itu yang paling enak mesti pisang Batu. batu. Itu siapa yang ngatur dulu siapa? Ilmunya banyak kita. Ini makrifat ini. Kenal Gusti Allah tenan tenan. Oh sampean mongan mangan ya ora tau mikir belas ya kan. Kalau sampean mikir mangan, kalau mikir begini prosesnya, sampean nggak akan berani meninggalkan satu butir upo. Apa upo itu? Nasi. Satu butir nasi pun tertinggal di nasi, di piring, sampean nggak akan berani meninggalkan. Kalau sampean mau ambil pelajaran ini, coba sampean bayangkan, kita main di Jakarta, bisa pakai ini, nyampe, ya kan? Tapi lihat, untuk menghadirkan satu butir nasi itu melibatkan ratusan orang, Pak. Bagaimana petani yang nyangkul sawah, bajak sawah, dulu habis disuku, dipatuli, digaru, habis digaru, diratakan gitu, baru nebar benih. Berapa orang itu? Habis nebar benih nungguin panen. Panen itu yang derep Pak, kayak orang baris itu Pak kalau di kampung. Ibu-ibu derep itu pakai apa caping gunung itu, bebuaris Pak. Bar subuh itu bebuaris Pak. Pernah lihat gak? Aku orang desa lihat, tahu saya. Bebuaris Pak, kemana Pak? Golek derepan. Derep di situ. Sekian banyak, ratusan orang. Hanya untuk apa? Menciptakan calonnya butiran nasi itu. Matun, pupuk. Coba yang kerja di pabrik pupuk itu berapa itu? Sopir-sopir yang bawa pupuk itu berapa orang untuk nyampe di tempatnya petani itu? Dia mes. Udah panen. Panen itu saya panen orang banyak Pak dulu Pak. Dulu pakai aneh-aneh gini zaman saya. Dia terus padunya gede-gede tinggi. Saya bisa aneh-aneh itu. Itu melibatkan orang banyak, motong padi itu. Aneh nih. Nah, terus kalau habis itu diiket-iketin segini, nanti yang pada ikut itu pulangnya dikasih muat. Iya kan?
Itu. Wah, pokoknya mau desa apal ngono ya. Aku apal. Udah ya. Ya Sunan Kalijogo kerjaannya ngono keluyuran tuh jadi apal ngerti ngono-ngono. Kan Kalijogo dia ngono apa wong ning ratan katanya ya anak bupati ya adipati kan keluyuran ning sawah-sawah delok piye wong golek pangan nanam itu dia merasakan tahu. Tuhan Sunan Kalijogo ya kan. Saya juga gini-gini turunan wong ning ratan. Ning ratan terus. Mengenai yang niru-niru, ngerti lah. Minimal dapat pelajaran itu. Ya. Nanti setelah panen, Pak. Zaman dulu ditutu. Kalau lagi nutu itu kadang 4-5 orang sambil protean loh, Pak. Jam 2, jam 3, tang bung, ya kan? Ada nggak dong protean ini? Pakai lesung, Pak. Sambil diidek gitu. Pakai lesung, kan? Oh, nadanya bagus. Terus ada lagune kan ya? Lesung jumanglung, ya kan? Terus Pak Prasetyo yang ngapal? Balimbalana lesung jumanglung tumandang malukung ngebahi ya Pak Magil sadroning padesan tok tok tek tok tok gung. Nah, harusnya itu yang pakai korden tok tek tok tok gung tok tek tok gung. Ngono kudune. Itu tenang. Dulu belum ada seleb. Belum ada seleb, Pak. Itu ada seleb di bawah atau tukang seleb. Udah jadi beras di karung, udah di karung ngirim ke Jakarta itu, Pak. Berapa truk ngirim ke Jakarta? Dari Jakarta, Pak, masuk ke Pasar Induk Cipinang. Dari Pasar Induk Cipinang masuk ke apa? Distributor apa namanya? Agen dikirim lagi ke Pak Prapto. Nah, Pak Prapto ning kono ana sing tukang nimbangi barang ya kan? Yang nakerin itu. Berapa orang itu? Itu belum dimasak loh, Pak. Nah, nyampe ke kita kira-kira melibatkan berapa orang itu? Untuk menghadirkan satu butir nasi. Itu makanya Sunan Kalijogo melarang. Ini kok sampai ada nasi upo jatuh, dia ambil, Pak. Dan ternyata Rasulullah pun mengajarkan begitu, ada hadisnya. Bukan itu diambil. Nah itu karena ini prosesnya kayak gini nih. Kalau seandainya Allah nggak proses begitu, inilah wujud dari rasa syukur, rasa terima kasih. Sebagai wujud rasa syukur, terima kasih, akhirnya ngadakan sedekah bumi. Terus anggar panenan ngono kae sedekah ngurmati Dewi Sri. Enggak musik enggak. Itu cuma istilah. Mana saya bilang orang tua kita enggak berani nyebut nama Allah itu. Gusti Kang Maha Tunggal, Maha Esa. Ya kan? Lu Maha Esa kok pakai nama. Ya kan? Lu Gusti sing Maha Tunggal iki sapa? Gusti sing Maha Tunggal itu Gusti kang akarnya jagat, yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Ya Gusti kang ngurbain dumadi, yang mengatur seluruh alam. Nggak ada sebutan nama. Kenapa? Maha Esa. Masa Esa pakai nama? Sekarang ini, maaf ya, Pak Prabowo tak baca contoh mau ya? Nah, umpama Pak Prabowo itu di sini di dunia ini Pak Prabowo satu-satunya. Bukan satu, Pak. Kalau satu ada duanya. Pak Prabowo satu-satunya. Ya. Nah, anggaplah Pak Prabowo itu namanya dibuang C. Yang pasti manusia gitu ya. Nah, ini manusia satu-satunya. Ada nggak manusia lain? Nah, kalau nggak ada manusia lain, yang lain adanya binatang. Ya, anggaplah sampai manusia satu-satunya, yang lain ini binatang. Terus apa binatangnya ora poso ora apa-apa. Jadi sesuk mulai sampean wong binatang ora poso ora apa-apa. Oh iya. Oh,
Jangan terus brengsek gua dan enggak apa-apa itu enak. Ngomong sahur sampean sarapan. Oh, itu menungso kan gitu ya kan? Ah, menungso satu-satunya Pak Prapto. Jadi yang lain kan bukan manusia. Perlu nggak nama? Lah iya. Cerdas orang tua kita mah. Semua akan nyebut manusia udah. Terus takut menamakan. Takutnya apa? Nanti dijual nama itu. Takut menjual nama itu. Sampai nggak punya manusia atau namanya Pak Prapto, mungkin beri tanda tangan, dipalsu uang itu. Terus mengatasnamakan Pak Prapto, padahal untuk kepentingan sang ora-ora. Kan karena nama. Orang tua kita nggak berani pakai nama. Pedih. Apa ngaku Islam? Ngaku iman, nggak berani. Aku itu wong iman, aku wong Islam. Kenapa nggak berani? Takut nggak diakuin. Sampai aja enggak ya? Kayaknya imannya biar gini iman apa kowe? Lihat di Quran itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum banyak yang ngaku iman kan enggak diakoni. Orang tua kita cerdas, hati-hati, tawadhu. Iya nek diakoni ya enggak. Wani aku Islam. Bukan enggak ngerti Islam orang tua kita. Islam itu dino tauhid. Gusti Kang Maha Tunggal itu tauhid. Enggak berani nyebut nama. Ya takut itu nanti dimanfaatkannya enggak. Takut salah. Loh ngaku Islam. Pedih Pak. Aku ngaku Islam. Iya nek diakoni. Loh, ngaku-ngaku itu mudah Pak. Bukan hanya mudah, murah. Diakui atau tidak itu kan jadi masalah. Mengaku iman adalah diakoni Gusti Allah. Zaman sekarang ngaku Islam. Nah, setiap Jumat diwanti-wanti sama ustaz-ustaz itu. Makhotib. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas, jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Tapi bisa jadi sekarang belum tentu mati Islam. Belum tentu diakoni Islam. Walaupun KTP-nya Islam. Apa meneh ya? Saya itu dapat kiriman, dikasih kabar. Ya, menurut dikirimin Pak saya di grup. Wah, ini orang apa? Mengertinya aku atau dikirimi hasil ruqyah. Menurut pemantauan ruqyah hilal, maka untuk Islam NU jatuh pada hari Selasa. Ya kan? Islam Muhammadiyah puasa jatuh hari Senin, betul nggak? Untuk Islam KTP langsung Lebaran. Tenang saya saksi masih ada di grup ngirim gitu. Aku cuma hasil pemantauan Ruqyatul Hilal menghasilkan untuk Islam Muhammadiyah puasa jatuh hari Senin, Islam NU jatuh pada hari Selasa, Islam KTP langsung Lebaran. Loh, keren loh. Ah, zaman milih ndi? Lalu Islam KTP enggak ya. Diingat malah kamu tunai lawan muncul. Berarti ada kemungkinan zaman belum tentu matimu Islam. Kenapa? Belum tentu zaman ngaku Islam diakoni. Orang tua kita hati-hati Pak. Enggak kepedean, tapi pede. Ya benar. Belajar pakai ilmu titen ini. Ini ngajarkan kita ilmu titen. Titenono, loh gitu loh. Perhatikan manusia itu. Apa benar? Makanannya coba titenono pangananmu sing kok pangan. Dari sini sebutkan. Bisa dipahami nih ya. Oh ini itu luar biasa ya. Kita itu kan pendek-pendek ya. Tapi nih ada pancaran itu enak Pak. Nah kita lanjutkan sekarang. Wafaki atau wa'ba, buah-buahan, serta rumput-rumputan. Rumput-rumputan yang dimakan ternak itu akhirnya nanti kita juga yang makan kan. Nah, untuk apa semua itu diurus oleh Allah? Untuk apa Allah sampai bekerja keras seolah-olah seperti itu? Apa Allah punya kebutuhan? Tidak, akhirnya boleh terangkan mata alakum. Semua itu semata-mata
diciptakan atau dijadikan Allah untuk kesenangan bagi kalian manusia. Jadi Allah itu mau arep nyeneng-nyenengno awake dhewe, nyeneng-nyenengno menungso. Nggak ada Allah bikin susah, nggak ada. Allah sampai seperti itu prosesnya menciptakan itu hanya supaya kamu senang. Mata alakum, semua itu adalah buat kesenangan kamu, bukan hanya buat kesenangan kamu, balian amikum, dan juga kesenangan bagi binatang-binatang ternakmu, sapimu, kerbumu, kambingmu, wentokmu, picekmu. Makanya ada rumput-rumputan ditumbuhkan, ada ini. Itu untuk apa? Binatang ntar jadi binatang ternak juga untuk kesenanganmu. Allah tahu. Kalau di padepokan ono sing seneng sate kambing, ono sing rapate itu ya wis cengkung lho gawe ayam, ngono ngerti. Ono wis ndok kae ono sing jenenge diceplok, ya. Yang kuningnya itu kuning oren itu namanya telur omega. Ono sing seneng ngono iki ono ya. Betul enggak? Nggo nyenengno masing-masing. Aku yo ngerti nek Gusti Allah mesti ya aku tak seneng apa seneng apa. Telur dadar enggak mah telur omega ya wis telur omega. Wis sing dijajar ya. Iya tenan. Sate kambing loh, sate kambing kan gitu ya, kesenangan buat kita. Jadi nggak mungkin Allah bikin kita susah, nggak mungkin Allah bikin kita sulit. Semua udah di Allah semua yang ini, yang ngatur, yang ngurusin, yang apa, sampai nggak sempat ngantuk, nggak sempat tidur, sampai latak kuduhu sinatu, walau mulut ngurus siapa dewi, kok kurang terima. Kok ora gelem pasrah karo Gustine? Kok nggak mau berserah diri? Terus ngaku ngakune Islam, dia nggak tahu temrok ya itu. Islam Muhammadiyah, posone Senin, Islam posone Selasa. Islam KTP langsung lebaran, karo nyanyi ngene. Jare ngaku Islam. Lah kok mung KTP enggak lagu Indian. Wong isek Ramadan kok lebaran dhewe. Oke ya, Pak bisa dipahami ya? Enggak kok serius tapi santai, beneran. Jangan tegang. Ayo rokoknya disambung. Aku tak ngopi. Nah, ngopi. Mas Eko bikin kopi. Udah. Dikit lagi. Enak lah ini, kita beli habis. Nah, mulai mengerikan. Ya, kalau di teater itu ada adegan yang menyenangkan, membuat kita senang, gembira. Ada adegan yang kadang-kadang romantis, gitu ya, bahasanya romantis, sedih. Tapi ada adegan yang menegangkan, nanti ada. Ada adegan yang menggembirakan gitu, ada membuat kita berbunga-bunga gitu. Ada. Nah, kita coba sekarang ayat ini. Sekarang ayat selanjutnya. Faida ja'atis sokoh. Nah. Faida, maka apabila ja'at telah datang as-sokoh. Sokoh itu sebenarnya artinya suara yang memekakkan telinga, suara yang mengejutkan. Oh, itu ngomong kaget orang ngomong jantungan ngomong tiba Pak. Wah ini wih ini weh ngono iku anggere gebrese ngono kok titeni mesti wong ndi? Bantu. Sebunggu. Ya, ketika ada datang suara yang memekakkan, yang mengejutkan lah, mengejutkan. Ayat anak khotusaniyah, tiupan yang kedua, tiupan. Ya kalau bahasa kita istilahnya ya tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, tanda kiamat yang gitu ya. Yauma ya birrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya.
Jadi ketika telah datang terjadi ada suara yang mengejutkan, peristiwa yang membuat orang itu mendadak kaget, jadi ujuk-ujuk gitu Pak, berbaktatan, tiba-tiba orang itu kaget, ya. Yauma yafirul mar'u, pada hari itu orang berlari, orang-orang pada berlari min akhihi, dari saudaranya. Yang tadinya kumpul sama saudara, lari pencar, masing-masing lari, berlari dari saudaranya, pencar. Terus Mbak Umihi, yang tadinya sama ibunya, mbok ibu kemana? Mau anaknya kemana? Anak lupa ibunya, ibu lupa anaknya. Mbak Abihi, yang tadinya sama bapaknya, pengencar pisah, berlari dari bapaknya, bapak berlari dari anaknya. Kemudian wasokibatihi, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Anggur terjadi ngono itu tandane kiamat. Kaget. Bener gak? Suaminya kemana, istrinya? Anaknya kemana, bapaknya? Saudaranya kemana-mana, dia mau ke kiamat itu. Raisa kumpul, ya, wasohibati, wabanihi, dan anak-anak pun berlari semua dari ibunya. Nah, kalau sudah terjadi hal segitu, likuli mri'im minhum yauma idin sa'nu yuknihi. Likuli mri'in, maka setiap orang, almarhum itu orang, gitu ya. Likuli, bagi setiap orang, gitu ya, minhum, dari mereka, dari setiap orang dari mereka, gitu ya, masing-masing maksudnya, masing-masing orang. Yauma idin, pada hari itu, sa'nun, mempunyai urusan, yuknihi, yang sangat menyibukkan. Masing-masing orang di antara mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, kabeh pengen selamat, mencari selamatnya masing, sehingga anak tidak bisa. Ada nggak ilmu titen? Ada nggak kasus nyata? Berapa tahun yang lalu di Aceh, orang nggak nyangka pagi itu orang asik dengan aktivitasnya, yang mau dinas, yang polisi pakai pakaian gitu, yang lagi makan mau nyiapin sarapan, tiba-tiba cuma buk suara beres habis pontang-panting orang. Ya nggak? Pernah terjadi? Pernah. Orang lagi pesta, ya kan? Orang lagi tiba-tiba beres, tidak bisa dievakuasi. Nah, hanya ulama dikumpulkan, mengadakan tahlilan di situ, udah kubur masal di situ, di gunung apa itu, di Padang itu, Gunung Tigo. Orang lagi pesta, bisa. Ya udah buyar, anak enggak kan urusan kalau lagi begitu, boro-boro masing-masing pengen selamat. Semua yang diterangkan udah, kejadian-kejadian itu sudah ada. Nah, artinya ini pelajaran dan peringatan, hal-hal yang seperti itu bisa saja terjadi di kampung kita, ya kan? Nah, yang itu kan belum lama juga banyak yang tanah ambles, ya kan? Jawa Barat itu banyak, tiba-tiba orang nggak tahu tanahnya di Lampung dulu dilewat, orang aja asik tahu tanahnya ambil berat, cau mau main. Orang lagi asik, apa punya mana? Banyak kejadian-kejadian itu. Apalagi kalau kita secara rasional itu ya, bumi ini bebannya makin tambah apa makin berkurang? Tambah terus, Pak. Sementara di perut, di dalam bumi ini dia tidak semakin kuat. Kenapa? Ada erosi. Coba bayangkan dulu,
kalau setiap rumah itu ada sumur pompa satu. Ya saya pernah jadi tukang bikin pompa ini pompa saya bikin. Yang di sana saya bikin pompa. Saya yang gejlok. Jadi saya tahu. Jadi bekas sumur di pompa itu Pak, itu nanti makin lama yang bagian itu makin lebar Pak. Karena terkikis sumber itu. Coba kalau di rumah ini terkikis sana, sama terkikis sana. Makin menipis nggak ini? Beban makin tambah. Rasional. Bisa aja terjadi. Dan kita nggak pernah tahu. Belum di daerah industri. Itu ngebor itu Pak. Pakai alat itu diputar. Bodenya sak embuh Pak. Sekali bor itu Pak. Itu sampai 30 meter, 100 meter Pak. Bagaimana terkikisnya itu tanah? Dari sumber itu. Ya kan? Bisa terjadi. Itu enggak mustahil lah, makanya kiamat itu enggak mustahil kiamat itu. Cuman jangan diramal-ramal karena kiamat itu enggak ada yang tahu kejadiannya baktatan, tiba-tiba. Tahu ngerti enak no. Besok kiamat yang semua pindah aku orang Cilengsi. Enggak tahu itu masalahnya. Ya bentuknya beda-beda. Tahu buah air laut sumpah. Itu cuma hitungan menit loh di Aceh itu. Ribuan ya Pak. Tempat lain ada banyak. Nah itu pelajaran lah. Diceritakan ini supaya menjadi pelajaran keperingatan buat kita. Harus selalu eling lan kudu tansah eling lan terutama Ramadan itu dalam rangka itu. Jadi bener, ojo mung nggak makan, nggak minum, nggak ngeloni bojo tok. Ya. Ya, itu kan cuma ragane. Kan ini no, ada raganya, ada ciptanya, ya kan? Ada jiwanya, ada rasanya di diri kita ini. Makanya ada zaman dulu itu ada namanya sembah rogo, ya, sembah cipto, sembah jiwa, sembah rasa. Ya, ini sebetulnya dulu ya orang-orang tua kita ingin mengajarkan kawruh luhur ilmu-ilmu yang sangat tinggi kepada semua orang yang dijumpai oleh para kalau itu pujangga-pujangga itu. Nah, karena memang dulu di dalam kerajaan kayak si Ronggowarsito kayak si itu ya Jogoyo kan udah kumpul, udah bersamaan, ada wali songo, udah mulai ada penyebaran Islam. Ya toleransi itu orang enggak toleransi. Dia ingin mengajarkan itu. Sebetulnya menyampaikan itu, kawruh itu, karena dia disampaikannya kepada orang-orang yang memang lingkungannya kebanyakan orang Islam, akhirnya Islamin. Ya kan? Jadi yang masuk sembah rogo itu sholat 5 waktu artinya. Sholat 5 waktu itu bukan sembah rogo. Sholat belum tentu sembah rogo. Gitu loh Pak. Belum tentu. Ya nanti sembah itu mempersembahkan untuk raga, mempersembahkan yang terbaik untuk raga, berderma untuk raga. Kalau itu kan hanya gerakan raga ya.